Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Selamat malam untuk semuanya. Tantangan kemanusiaan global yang kita hadapi sekarang ini mengingatkan saya pada seorang filsuf Jerman, Karl Jaspers, yang memprediksi sebagai satu era yang dia sebut sebagai Age of Change. Dalam sejarah manusia, kata Charles Weber, ada dua zaman. Zaman yang begitu tenang dan aman, tranquil age, dan zaman perubahan, age of change. Saat ini kita sudah melalui satu era yang disebut zaman tenang, dan kita sekarang hidup pada zaman perubahan, yang melihat berbagai pergolakan yang tampaknya sampai ke akar-akar kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan berada di simpang jalan. Pandemi membunuh hampir 7 juta nyawa manusia. Perubahan iklim, krisis lingkungan, dan bahkan krisis pangan berdampak begitu buruk pada kondisi kemanusiaan universal. Kondisi yang menandai zaman pergolakan inilah yang membuat jurnalis New York Times David Brooks berkomentar dengan nada yang begitu pesimis. History is reverting toward barbarism. Sejarah kembali ke arah barbarism. Nah, situasi krisis kemanusiaan global inilah membutuhkan satu perspektif baru untuk menjelaskan dunia yang sedang berubah dengan sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Yang pasti, dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan. Invasi Rusia atas Ukraina, kata Fareed Zakaria, tampaknya menandai akhir dari sebuah era. Era yang dimulai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Dengan invasi Rusia ini, era kepemimpinan Amerika sebagai kekuatan dunia unipolar tampaknya telah berakhir. Ini menandai satu lonceng kematian bagi supremasi Amerika. Melemahnya kekuatan Amerika ini terlihat secara jelas pada kegagalan intervensi politik di Afghanistan dan Irak, krisis keuangan yang begitu menghancurkan politik ekonomi dalam negeri Amerika, polarisasi politik yang begitu dalam, dan akhirnya bergerak ke arah apa yang disebut dengan American kakistokrasi. Satu istilah yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky dalam The Atlantic tahun 2017 untuk merujuk satu pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang terburuk dan bahkan paling tidak bermoral di antara mereka, yaitu era Presiden Trump itu sendiri. Nah, lonceng kematian supremasi Amerika inilah sebagai kekuatan dunia yang unipolar itu diiringi dengan apa yang oleh Fareed Zakaria disebut sebagai the rise of the rest. Ada kekuatan ekonomi baru, kekuatan dunia baru yang sedang bangkit, dan itu adalah Tiongkok. Tiongkok sebagai penantang serius Amerika
dengan kekuatan ekonominya yang menakjubkan. Kekuatan dunia tidak lagi unipolar, tetapi bipolar. Ada dua kekuatan dunia yang saling berkompetisi, Amerika dan Tiongkok. Dunia yang bipolar dan bahkan mungkin multipolar menghadapi tantangan global dan krisis kemanusiaan. Dan disinilah kita ingin melihat bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi kekuatan dunia yang bipolar dan bahkan mungkin multipolar, dan dunia yang eksponensial dan dunia yang net zero, yang syarat kompetisi dan bahkan ketegangan itu sendiri. Dalam konteks inilah tim Gagas RI memperoleh satu kesempatan istimewa untuk menghadirkan Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah juru bicara Presiden dan penasihat kebijakan luar negeri mulai tahun 2004 sampai 2010, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat 2010 sampai 2013, Wakil Menteri Luar Negeri, dan terakhir pendiri Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Saya kira Dr. Dino adalah orang yang paling tepat untuk meletakkan peran dan strategi Indonesia dalam menghadapi tiga dunia. Dunia yang bipolar dan bahkan multipolar, dunia yang eksponensial, dan dunia yang net zero. Dan bagaimana letak Indonesia dan peran Indonesia dalam tiga dunia yang berbeda ini. Saya persilahkan pada Dr. Dino Patijalal untuk memberikan speech kurang lebih 1 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman Tanurejo yang saya hormati, Pak Sukidi, terima kasih atas introduction-nya. Bung Karno pernah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah, jas merah. Saya setuju, tapi saya ingin menambahkan jangan lengah zaman, jam lengan. Konsekuensi lengah zaman bisa lebih fatal dari konsekuensi lupa sejarah. Dan contoh sejarahnya banyak. Bangsa kita selama ratusan tahun dijajah dan kalah karena nenek moyang kita tidak paham dunia dan tidak tahu perkembangan zaman. Misalnya konsep nasionalisme lahir di Eropa di abad ke-18, tapi bangsa kita baru 200 tahun kemudian menemukannya. Konsep politik modern seperti negara republik, konstitusionalisme, kewarganegaraan, pemilu, partai politik, supremasi hukum, akuntabilitas, dan lain sebagainya sudah ada sejak abad ke-17 dan abad ke-18. Tapi bangsa kita baru ratusan tahun kemudian memahami dan memperjuangkan konsep-konsep itu di awal abad ke-20. Revolusi dalam teknologi militer yang sudah ada di Eropa sejak abad ke-15, 16, dan 17, misalnya membangun benteng, senapan, meriam, artileri, dan lain sebagainya, sudah ada lama di Eropa, tapi tetap saja selama ratusan tahun nenek moyang kita perang dengan menggunakan golok dan panah, dan bahkan terpikau dengan mitos ilmu kebal yang ternyata tidak mempan di medan perang. Dan kita baru belajar berperang secara modern dengan menggunakan senapan, bubuk mesiu, dan taktik militer di pertengahan abad ke-20. Nenek moyang kita juga tidak berdiplomasi, ya, tidak paham situasi politik di Eropa waktu itu. Dan akibatnya apa? Mereka tidak hanya dijajah, ya, dan mereka juga dipecah belah. Karena kita tidak paham permainan mereka, teknologi mereka, ilmu mereka, dan politik mereka. Dan ini berbeda dari Thailand misalnya, satu-satunya bangsa di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, karena mereka paham peta politik di Eropa dan cara mensiasati persaingan antar berbagai kekuatan di Eropa waktu itu. Jadi dalil sejarah menyatakan bahwa bangsa yang jeli dan cerdas membaca zaman adalah bangsa yang akan maju, sukses, dan selamat. Dan bahkan bangsa-bangsa ini bisa lompat abad, ya, dari bangsa yang terbelakang
kemudian menjadi bangsa yang maju. Dan kita lihat saja Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Emirates, ya, Qatar, dan lain sebagainya. Pemimpin negara-negara ini membaca tren dunia, memetakan peluang mereka, membangun aset, menutupi kelemahan, dan membuat strategi keunggulan dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Syarat sejarah suatu bangsa untuk maju ada 3. Ya. 1, harus bisa membaca zaman. Ya. Tapi itu aja nggak cukup. Mereka harus 2, mensiasati zaman. Ya. Dan 3, mereka harus bisa membuat ladang atau lahan di zaman tersebut. Dan biasanya mutlak perlu adalah mereka punya visi keunggulan, visi kebangsaan yang jelas. Dan ini terlepas dari apakah bangsa itu penduduknya besar atau kecil, atau kaya dengan sumber alam atau miskin dengan sumber alam, tidak ada hubungannya. Ya. Kita lihat Singapura misalnya, walaupun negaranya kecil dan dulu miskin, tapi jajaran pemimpinnya, ya, Lee Kuan Yew dan para sahabatnya, bisa mengantisipasi datangnya era globalisasi dan kemudian memutuskan untuk membuat Singapura menjadi apa? Pertama pusat transportasi, kemudian pusat perdagangan, kemudian pusat manufaktur, kemudian pusat keuangan, ya, dan kemudian pusat R&D dan lain sebagainya. Right? Jadi dia melakukan semua itu sehingga bisa menjadi walaupun negara yang paling kecil, tapi satu-satunya negara maju developed country di Asia Tenggara. Sementara bangsa-bangsa lain banyak yang sibuk meributkan mengenai kapitalisme, imperialisme, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya ingin bahas hari ini, bagaimana bangsa Indonesia di abad ke-21 harus bisa membaca zaman, mensiasati zaman, dan membangun lahan dan ladang di zaman yang kita hadapi. Di abad ke-20, obsesi bangsa Indonesia adalah bagaimana mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan dan kedaulatan itu sekarang sudah ada dan tidak akan diganggu lagi. Jadi di abad ke-21, misi bangsa Indonesia adalah bagaimana mencapai ketangguhan dan keunggulan. Dan kita jangan ada estimate kemampuan kita untuk mengubah zaman. Ya. Apa maksudnya? Di abad ke-20, yang membanggakan adalah kita sempat menjadi pelopor suatu perubahan yang paling penting di dunia internasional. Ya. Apa itu maksudnya? Sekarang jumlah negara ada berapa? Ada sekitar 189 negara, ya kan? Waktu Perang Dunia berakhir, jumlah negara itu sekitar 50-an negara, right? Dan Indonesia adalah negara pertama yang menyatakan kemerdekaannya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, right? Dan apa yang terjadi bukan hanya kita negara pertama, kita menyulut api dekolonisasi. Ya, jadi setelah kita merdeka, Syria, Jordan, India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Laos, Sri Lanka, Tiongkok, dan lain sebagainya mulai melakukan dekolonisasi menjadi negara yang merdeka. Dan apa yang terjadi? Indonesia terus selama 20 tahun sejak merdeka menjadikan dekolonisasi sebagai api dari politik luar negeri kita. Right? Sehingga inilah yang merubah dunia secara real dari 50 negara menjadi hampir 200 negara yang sekarang mewarnai dunia internasional. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai tanda-tanda zaman yang tadi disampaikan oleh Pak Sukidi dan juga Pak Budiman, dan tentu tidak mudah untuk menjelaskan profil dari dunia yang kita hadapi ini ya, karena begitu kompleks dan begitu luas ya, dan saya yakin banyak orang yang bisa punya interpretasi masing-masing mengenai wujud dunia yang kita hadapi ya. Tapi saya ingin dalam presentasi hari ini mempresentasikan 3 tren dunia yang menurut saya pasti akan terjadi dan harus disiasati oleh bangsa Indonesia. Yaitu apa? 1, tampilnya dunia multipolar dengan mengarah kepada 2 superpower. 2,
dunia eksponensial, nanti saya jelaskan apa maksudnya, dan ketiga adalah dunia net zero. Dan di akhir presentasi saya akan menjelaskan makna dan dampaknya dan relevansinya bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia karena saya adalah mantan diplomat. Ya. Pertama kita bicara mengenai dunia multipolar dengan dua superpower. 30 tahun setelah Perang Dingin berakhir, kita sekarang berada di tengah arus besar perubahan tatanan dunia. Dunia unipolar yang dimotori Amerika Serikat sudah berakhir, ya, kaput, gone forever, dan tidak akan kembali lagi. Percaya dah, ya, tidak akan kembali lagi. Dan tata dunia yang lahir setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945, ya, dengan berbagai institusinya, ya, tidak akan seperti aslinya lagi di abad ke-21. Dan yang sekarang muncul adalah suatu dunia multipolar yang tidak stabil, yang labil dan dinamis. Dalam arti terus akan berubah dan bergerak. Dan lanskap ini akan kembali diisi tadinya oleh satu superpower, sekarang ke depan ya oleh dua superpower, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Di dunia yang multipolar, polarnya itu atau porosnya itu apa saja? Ya. Ada beberapa menurut saya. Yang jelas Amerika Serikat yang punya sistem aliansi secara global, terutama di Amerika Utara, di Eropa, di Timur Tengah, dan di Asia. Tiongkok kini telah juga menjadi poros, walaupun tanpa menggunakan sistem aliansi militer. Ya. Poros Tiongkok lebih mengandalkan jalur ekonomi, politik, dan diplomatik, tapi poros Tiongkok cenderung lebih cepat, lebih pesat berkembang dibanding poros-poros lain. Eropa menganggap dirinya poros, walau ada juga yang bilang Eropa bukan poros, karena intinya secara strategis Eropa cenderung mengekor pada Amerika Serikat. Rusia juga poros, namun sangat terbatas ruang lingkupnya dari segi negara-negara yang menjadi pengikut Rusia. Georgia, ya, dan lain sebagainya. Dan tadinya Ukraina masuk dalam orbit ini, tapi kemudian lepas. India mulai menjadi poros, tapi masih sangat terbatas ruang lingkupnya. Namun jelas India sebagai suatu kekuatan regional terus meningkat pengaruh dan kekuatannya. Saya tidak melihat Jepang menjadi poros karena secara strategis tidak ada negara yang mengekor Jepang. Dan saya belum melihat Indonesia menjadi poros. Kenapa? Karena kita memang negara terbesar di Asia Tenggara, namun negara-negara ASEAN lainnya akan menghindar atau menolak jika dikatakan mereka menganggap Indonesia sebagai poros atau mereka berporos pada Indonesia. Dunia multipolar yang kita lihat sekarang ini juga kembali mengarah kepada kehadiran dua superpower. Ya. Dan ini belum terjadi sekarang nih. Ya. Ini kemungkinan akan terjadi di pertengahan abad. Kita harus jelas dulu superpower itu apa ya, karena banyak orang bilang superpower secara diobral istilahnya ya. Superpower itu adalah suatu term yang sangat jelas definisinya, yaitu suatu kekuatan suatu negara yang bisa memproyeksikan kekuatan kemanapun di planet bumi ya. Jadi sekali lagi suatu negara yang bisa memproyeksikan kekuatannya, kekuatan militernya kemanapun di planet bumi. Jadi dengan definisi ini, Amerika Serikat akan tetap menjadi superpower dan predikat itu akan terus melekat dalam waktu dekat dan menengah. Karena Amerika tentu tidak akan runtuh sebagai suatu negara. Ya. Sebagaimana Uni Soviet dulu runtuh sebagai suatu negara. Sekarang ini Amerika mempunyai anggaran pertahanan terbesar di dunia, lebih dari 800 miliar dolar. Ekonomi juga terbesar di dunia, sistem aliansi militer yang paling banyak, dan mempunyai sekitar 1.500 senjata nuklir. Dan satu-satunya negara yang bisa menandingi Amerika Serikat sebagai superpower bukan Rusia, bukan Jerman, bukan Jepang, bukan India, tapi Tiongkok. Hanya Tiongkok ya. Tiongkok sekarang masih setengah superpower ya, dan masih butuh waktu untuk menjadi full superpower, dan mungkin pertengahan abad baru menjadi superpower seperti
Amerika Serikat sekarang. Namun proyeksinya jelas ke arah sana ya. Kalau kita melihat pertumbuhan anggaran militer Tiongkok misalnya, tahun 2000 dulu anggaran pertahanannya setengah dari Prancis ya, sekitar 15 miliar dolar. Tapi sekarang 2022 sudah sekitar 250 miliar dolar, sekitar 5 kali lipat lebih besar dari Prancis dan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Ya. Pertumbuhan senjata nuklirnya juga, Tiongkok punya sekitar 400 senjata nuklir dan kalau dibangun terus konon akan menyamai senjata nuklir Amerika Serikat yang jumlahnya 1.500. Angkatan Laut Tiongkok sekarang sudah lebih besar dari Amerika Serikat dari segi jumlah kapal ya, bukan dari segi kapasitas. Dan setiap 4 tahun Angkatan Laut Tiongkok melahirkan sama dengan satu seluruh armada Inggris. Dan kita lihat Tiongkok telah menjadi kekuatan cyber, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, nomor 1 atau nomor 2, tergantung bagaimana mengukurnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang ini 1,5 superpower dan kemudian dalam 20-30 tahun dari sekarang akan menjadi 2 superpower. Ya, inilah dunia multipolar yang kita hadapi. Ya. Nah, hubungan antar polar ini diwarnai oleh rivalitas dan ketegangan dan saling curiga. Ya. Rivalitasnya antara siapa? Macam-macam. Ya. Antara Amerika Serikat dan Tiongkok, antara Amerika Serikat dan Rusia, antara Eropa dan Rusia, antara India dan Tiongkok, antara Eropa dan Rusia, antara Tiongkok dan Jepang, antara Jepang dan Rusia, dan lain sebagainya. Dan ini akan terus berubah-ubah ya, saya jamin itu. Sekarang ini dunia barat kompak ya. Karena apa? Karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Tapi jangan lupa, sewaktu zaman Presiden Trump dulu, Amerika dan Eropa retak, ya, dan mungkin saya katakan pecah gitu ya. Jadi tidak permanen. Dan kalau kita lihat, Rusia dan Tiongkok sekarang kelihatannya erat dengan apa yang dinamakan kemitraan tanpa batas. Ya. Tapi kalau ke depan tidak ada jaminan bahwa hubungan ini tidak akan retak kembali. Karena di masa lalu hubungan antara Beijing dan Moskow juga sering terganggu oleh perselisihan dan keretakan. Tapi yang jelas rivalitas ini akan membawa dampak serius terhadap perdamaian dunia dan benturan yang tidak kunjung habis. Kita perlu mengantisipasi semakin maraknya proxy war. Ya, sekarang kita lihat ada di Ukraina, tapi kita juga lihat di Yemen, di Suriah, dan di tempat-tempat lain. Dan sejak invasi Rusia terhadap Ukraina, kita melihat tren yang memprihatinkan yaitu peningkatan senjata, ya, arms build-up, dan di beberapa kawasan ini bahkan mengakibatkan terjadinya arms race, ya, perlombaan senjata. Di NATO sekarang misalnya, yang bukan hanya semakin melebar, tapi sudah ada komitmen negara-negara NATO akan mencapai 2% anggaran pertahanannya, 2% dari PDB-nya. Selama puluhan tahun ini susah sekali dicapai, tapi sekarang sudah banyak negara yang mencapai angka itu dan bahkan akan melebihi angka itu. Dan Jepang secara historis mereka biasanya anggaran militer tidak bisa lebih dari 1%, tapi sekarang mereka telah memutuskan naik double ya dari 1% menjadi 2% dari PDB mereka dan ini akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Dan kenapa ini penting? Karena sejarah menunjukkan bahwa perlombaan senjata sering menjadi awal dari pecahnya konflik. Ya. Kita juga melihat munculnya new warfare kalau kita lihat perang di Ukraina yang menggunakan AI, artificial intelligence, drone, cyber, dan teknologi baru lainnya. Kita melihat potensi proliferasi senjata nuklir juga di dunia internasional. Di sekeliling kita aja sudah ada 4 negara nuklir ya, Tiongkok, Korea Utara, India, dan Pakistan. Dan mudah-mudahan Korea Selatan tidak mengarah ke sana. Walaupun 70% dari warga Korea Selatan baru-baru ini menyatakan setuju kalau negaranya punya senjata nuklir. Dan jangan lupa juga Rusia baru-baru ini mengambil suatu keputusan penting untuk menempatkan senjata taktis nuklir mereka di luar Rusia, wilayah Rusia untuk pertama kalinya, yaitu di Georgia. Kita juga melihat banyak sektor
yang sekarang dijadikan alat atau senjata untuk melemahkan atau menyerang negara lain. Apa yang disebut weaponization ya. Apa yang dijadikan alat ini perdagangan, keuangan, investasi, pangan, energi, infrastruktur, teknologi, supply chain, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kita juga melihat terjadinya economic decoupling, terutama antara Barat dan Rusia, dan Barat dan Tiongkok. Kita juga melihat multilateralisme sekarang semakin melemah karena adanya perpecahan dan persaingan negara-negara besar. Dan kalau ada perpecahan, persaingan tentu sulit bagi mereka untuk mencapai kompromi dan konsensus. Kita melihat regionalisme di berbagai kawasan menjadi sakit. Ya. Di Asia Selatan ada forum regional namanya SAARC, ya, dan ini sama dengan ASEAN ya di Asia Selatan, dan forum ini sudah praktis hampir tidak berfungsi lagi. Di Pasifik Selatan juga ada regionalisme, tapi kita lihat mereka mengalami tekanan berat karena persaingan antara Amerika Serikat dan Australia terhadap Tiongkok, rebutan pengaruh di kawasan itu juga semakin sengit. Dan kita melihat juga semakin sengitnya upaya rebutan pengaruh di berbagai negara ya sebagai akibat dari rivalitas dunia multipolar ini. Dan dalam konteks ini saya memperkirakan bahwa potensi intervensi politik akan semakin meninggi ke depan ya. Entah oleh siapa, terhadap siapa dan di mana. Dan Indonesia, the bad news is kita tidak kebal terhadap prospek intervensi politik dari negara lain terhadap demokrasi kita ke depan. Entah oleh siapa dan kapan. Ya. Dan inilah dunia yang kita hadapi sekarang. Ya. Jadi apa? Indonesia bukan lagi mendayung antara dua karang seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Kini Indonesia di abad ke-21 mengarungi samudra yang penuh ombak, badai, dan petir yang dahsyat. Ya, itulah tantangan bebas aktif di abad ke-21. Dan rivalitas ini akan semakin melebar, meruncing, dan berkembang. Presiden Macron, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan bahwa era atau pemikiran peace dividend ya, sudah praktis tidak ada lagi. Ya. Jadi nggak usahlah mikir dividen peace. Ya sekarang adalah mengenai rivalitas dan menang kalah. Itu suatu ucapan yang sangat memprihatinkan sekali. Dan kalau kita lihat memang di PBB, baik di Majelis Umum maupun Dewan Keamanan tidak berdaya menghadapi atau mengakhiri rivalitas ini. Dan di kawasan kita ada forum namanya East Asia Summit, forum strategis yang dihadiri pemimpin besar, pemimpin dari negara-negara besar ya, Amerika, Tiongkok, Rusia dan lain sebagainya, dan juga pemimpin ASEAN. Dan forum ini juga tidak berdaya mengubah dinamika rivalitas. Demikian juga G20 ya, yang baru terjadi di Indonesia, yang sebetulnya forum dimaksudkan untuk menjalin kerjasama global, tapi tidak berdaya merubah pola rivalitas dan saling curiga ini. Forum seperti ASEAN Regional Forum yang dimaksudkan untuk membahas masalah keamanan sampai sekarang tidak berhasil menghasilkan satu pun rekomendasi atau kebijakan confidence building ya, antara Amerika dan Tiongkok. Jadi apa resiko terbesar bagi Indonesia di abad ke-21 bukan lagi invasi militer asing ya seperti yang terjadi di abad ke-20. Resiko terbesar adalah pecahnya konflik terbuka yang dapat merusak stabilitas kawasan dan akan mengganggu ekonomi kita ya. Ini bisa terjadi di Laut Cina Selatan, bisa terjadi di Semenanjung Korea, bisa terjadi di Selat Taiwan, bisa juga terjadi clash antara Amerika dan Tiongkok di Pasifik sebagaimana diprediksi oleh sejumlah jenderal Amerika Serikat. Dan kalau skenario konflik terbuka ini terjadi di Asia, maka jalur energi, jalur supply chain, jalur perdagangan, semuanya akan terpengaruh bahkan tertutup dan ini akan melumpuhkan ekonomi kawasan dan ekonomi Indonesia. Nah inilah resiko yang paling real yang harus kita siasati. Sekarang pertanyaannya bagaimana strategi Indonesia menghadapi dunia
multipolar yang penuh rivalitas dan ketegangan ini. Nah, di sini ada beberapa kepentingan yang benar-benar harus kita jaga. Ya. Kepentingan pertama, Indonesia harus menghindari terseret dalam rivalitas multipolar, apalagi menjadi korban atau target. Ya. Ingat, bangsa kita sudah berkali-kali menjadi korban atau terjebak dalam geopolitik dunia. Sewaktu Eropa memulai era kolonialisme dan imperialisme, kita akhirnya menjadi apa? Koloni jajahan. Dan akibatnya bangsa kita sempat terjadi lost generations secara beruntun sebelum Sumpah Pemuda 1928. Sewaktu Perang Dunia Kedua, kita tergoda dengan slogan Greater Asia Co-Prosperity Sphere dari Imperial Jepang dan terpaksa ikut membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dan di tahun 1960-an, di tengah berkecamuknya Perang Dingin, Indonesia masuk dalam apa yang kita namakan sendiri waktu itu sebagai aksis Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Beijing yang sangat ideologis dengan segala konsekuensinya. Itu kepentingan pertama, terhindar dari benturan multipolar. Dan kepentingan kita yang kedua, kita harus menghindar dari suatu hubungan subordinatif dalam bentuk apapun dengan negara manapun. Perebutan pengaruh dalam dunia multipolar pasti akan mengakibatkan apa? Tekanan dan insentif bagi Indonesia, tawaran insentif ya. Nah, di sini ada resiko sewaktu-waktu kita tidak sadar kita sedang digarap agar condong ke posisi suatu negara tertentu. Nah, disinilah kita harus benar-benar piawai dan peka menjaga jangan sampai Indonesia kehilangan strategik otonomi kita ya. Hal yang paling berharga dalam politik bebas aktif. Banyak pergerakan dalam dunia multipolar ini yang berada di luar kontrol kita. Jelas ya. Dan kita tidak bisa berbuat banyak untuk mempengaruhi rivalitas Amerika-Tiongkok atau perseteruan antara Eropa dan Rusia atau Amerika dan Rusia atau Tiongkok dengan Jepang. Yang berada dalam kontrol kita adalah hubungan Indonesia dengan negara-negara ini. Untuk menjadi pemain, kita harus berhubungan erat dengan semua poros. Ya. Tidak lagi dalam bentuk equidistant, yaitu kita sama jauhnya dari semua pihak, ya, sama an arm's length distance from all countries, tapi berubah menjadi sama dekatnya dengan semua poros. Ya. Dan kedekatan taktis ini kita tentukan berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan situasi yang berbeda-beda. Right? Jadi misalnya dengan Amerika Serikat, kita bisa dekat untuk urusan counter-terrorism, dengan Tiongkok untuk urusan infrastruktur misalnya, dan dengan Jepang untuk urusan lain, dan untuk Uni Eropa kita bisa dekat karena kerjasama perubahan iklim dan lain sebagainya. Right? Nah, ini nama forumnya Gagas RI. Ini adalah konsep yang saya tawarkan dalam forum ini. Dulu Bung Karno melahirkan konsep non-alignment, ya kan, di pertengahan Perang Dingin. Ya. Sekarang gerakan non-blok udah hampir lumpuh, ya, hampir tidak ada kegiatan, ya, dan semakin kehilangan relevansinya dari dunia internasional. Nah, apa yang sekarang perlu dilakukan Indonesia bukan lagi non-alignment, tapi creative alignments, ya, creative alignments. Jadi modelnya tentu kita tidak bisa masuk sistem aliansi karena kita adalah bebas aktif, tapi alignments adalah model yang kita bisa lakukan dengan siapapun dan untuk keperluan apapun. Dan creative alignments ini bisa kita terapkan di abad ke-21 sebagai strategi, ya, pelaksanaan dari politis bebas aktif. Karena ingat, bebas aktif itu bukan strategi, ya. Bebas aktif itu adalah prinsip, ya, yang perlu dituangkan secara operasional. Good news-nya apa? Good news-nya adalah berbeda dari 50 atau 70 tahun lalu, Indonesia sekarang berada dalam posisi yang beda. Ya. Kini Indonesia jauh lebih kuat dibanding ketika tahun 1960-an. Ya. Dulu diplomasi non-blok dan diplomasi Asia Afrika akhirnya menjadi luntur, melempem, dan kehilangan momentum. Kenapa? Karena ekonomi kita lemah. Ya. Ini bukan hanya terjadi pada Indonesia, tapi juga pada
Ethiopia, ya, Kamboja, Ghana, negara-negara pendekar non-blok waktu itu yang pemimpinnya satu persatu jatuh karena masalah politik atau ekonomi yang morat-marit, ya. Tapi sekarang Indonesia telah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20 dan lain sebagainya, dan ini membuat kredibilitas kita tinggi sebagai pemain kawasan dan global. Indonesia juga sekarang lebih banyak teman dan masuk dalam berbagai aktivitas atau arsitektur regional dan internasional, dan kita juga yang lebih penting lagi punya ASEAN yang menjadi benteng diplomatik Indonesia. Jadi dalam dunia multipolar sekarang berbeda dari di tahun 1960 dulu, ya, ketika kita melahirkan gerakan non-blok dan juga sebelumnya Konferensi Asia Afrika. Indonesia lebih kuat, kita punya lebih banyak opsi diplomatik, terutama dalam menghadapi tekanan yang mungkin datang dari negara-negara lain. Kita jelas lebih banyak ruang gerak dan ruang manuver yang bisa membuat kita menjadi pemain yang lebih handal di dunia internasional. Dan bahkan saya berani mengatakan bahwa di abad ke-21 ini kita memiliki strategic luxury, ya, kemewahan strategis atau strategic sweet spot, ya. Dalam arti tidak ada satupun kekuatan asing yang memusuhi Indonesia. Semuanya ingin berhubungan baik dengan Indonesia, semua adalah mitra Indonesia, sementara kekuatan dan leverage Indonesia terus tumbuh, ya. Dan ini adalah suatu kondisi yang sangat langka dalam sejarah Indonesia modern. Jadi itu mengenai Indonesia dan dunia multipolar dengan dua superpower. Sekarang kita masuk kepada dunia yang kedua yang akan dihadapi Indonesia, yaitu dunia eksponensial, ya. Ini berbeda dengan dunia yang linear. Kalau linear kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Dunia eksponensial itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 70. Sorry, matematik saya nggak begitu bagus, right? Dan ini yang kita hadapi sekarang. But saya kasih cerita dulu waktu saya masih kuliah, ya, saya kuliah di Kanada tahun 1989 kalau nggak salah. Profesor saya bilang, Din, nih saya perkenalkan dengan suatu alat, suatu mesin. Apa itu? Ya, email, right? Jadi dia bilang nggak usah pakai pos lagi. Kamu punya cetak-cetak, kamu tulis surat, kamu kamu kirim. Dalam waktu 1 detik, orang dimanapun akan menerima pesan Anda itu, ya, email. Well, oh my God, unbelievable, ya, luar biasa, right? Dan akhirnya saya jadi ketagihan dengan email. Waktu itu mungkin kalau nggak salah hanya ada berapa ribu komputer di dunia yang terkoneksi dengan email, ya, pada saat itu, ya. Jadi saya termasuk salah satu di antaranya, ya. Dan pada saat itu juga orang udah mulai jual handphone, ya, dan laptop, ya, walaupun sangat mahal sekali, right? Nah, apa yang terjadi tanpa saya ketahui, teknologi yang sederhana ini, ya, email, ya, internet, ya, digabung dengan hardware, laptop dan handphone, ini ternyata menjadi arus perubahan dunia yang luar biasa, right? It took 10 years atau 20 years, but everything changed, ya. Politik berubah, ekonomi berubah, bisnis berubah, manusia berubah, industri berubah, keluarga berubah, ya kan? Kalau kita lihat sering di restoran-restoran ada 5 orang keluarga makan, semuanya tidak berbicara tapi cetak-cetak, right? Everything change, right? Dan berubah secara eksponensial, ya. Dan intinya apa? Intinya begini, kalau satu teknologi, ya, internet, ya, bisa merubah peradaban, bisa merubah politik, bisa merubah manusia, apalagi the next phase dari perubahan ini, ya. Apa yang dinamakan exponential age, sekarang ada 4 teknologi yang masuk dalam kategori apa? General Purpose Technology, GPT. Ya, GPT itu adalah bukan teknologi yang kecil-kecil, tapi teknologi seperti listrik misalnya. Ya, listrik begitu ada merubah segalanya, ya, merubah segalanya. Ya, mobil, ya, begitu dilahirkan, invention itu merubah segalanya. Kenapa? Kalau ada mobil, jalan berubah, kota berubah, orang punya pom bensin, industri minyak
menjadi naik, polusi, everything berubah dengan adanya satu invention yaitu mobil, right? Nah, sekarang ada 4 wilayah atau sektor yang akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa itu. Satu adalah computing, ya. Kedua adalah manufacturing, ya, energi dan biologi, right? Nah, kapan ini akan naik begininya? Kita masih lihat berapa lama butuh waktu. Apa 10 tahun, apa 20 tahun, apa 30 tahun, tapi mungkin jauh lebih awal. Tapi mengenai computing aja kita lihat, ya. Computing, Jeff Bezos dengan NASA sekarang sedang melakukan investasi untuk melahirkan chips untuk quantum computing. Dan chips ini bisa hidup dalam cuaca 400 degrees below, ya, minus 400 degrees. Berarti apa? Dibawa ke Antartik, dibawa ke tempat yang paling dingin, chips itu bisa jalan tanpa membutuhkan energi begitu banyak. Ini berapa tahun lalu ya, mungkin 3-4 tahun lalu. Dan kecepatan dari teknologi ini 1 juta kali lebih cepat dari komputer yang ada di kantong Anda. Baru-baru ini di China ada perusahaan yang menyatakan bahwa quantum computing sudah mereka majukan dan kecepatannya tahu nggak berapa? 180 juta kali, nggak salah dengar, 180 juta kali lebih cepat dari superkomputer sekarang. Dengan kata lain, kalau ada masalah yang butuh waktu 5 tahun untuk diselesaikan oleh superkomputer yang lama, sekarang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik. Ya. Ini hanya mengenai quantum computing, belum mengenai genomics. Ya. Kalau lihat genomics, biologi ya, tahun 1999 butuh waktu 1 tahun, ratusan atau bahkan ribuan saintis dengan dana $900 juta, 15 triliun ya, untuk memetakan genom manusia hanya 1 orang. 1 tahun, $1 miliar, ratusan saintis, 1 orang. Sekarang tahu nggak gimana? Sekarang Anda bisa memetakan genom Anda dengan biaya hanya $100 dan dalam waktu hanya berapa jam, bukan 1 tahun, right? Jadi the exponential growth of this is unbelievable dan dampaknya kan bisa kemana-mana, right? Dampaknya jauh bisa melebihi dampak eksponensial internet. Ya, orang kalau kita udah bisa memetakan semua orang peta genomicsnya bisa didesain agar hidup bukan 70 tahun, 80 tahun, tapi bisa 100, 125, 150 tahun, right? Dan dampak ekonominya gimana tuh bagi negara-negara dunia, right? Dan itu baru dari computing dan biologi. Bukan dari segi manufacturing, di mana sekarang ada revolusi 3D, ya. Jadi kita sekarang udah bisa bukan secara teori, sudah dilakukan orang membuat rumah dengan 3D printing. Dan bisa dilakukan hanya dalam waktu sehari, ya. Rumah yang bisa ditinggali, right? Belum juga dari segi energi, di mana terjadi suatu pertumbuhan yang eksponensial. Nah, ini apa artinya? Kita hidup dalam ledakan peluang, ya, explosion of opportunities yang luar biasa. Nah, kita kan sekarang lihat banyak orang yang menjadi presiden, right? Dan menjadi pemimpin rakyat di parlemen, ya. Nasihat saya atau masukan saya adalah nanti kalau jadi presiden, it's not going to be business as usual gitu. Bukan semudah apa. Oke, kita galakan pertanian, kita galakan industri, ya, ayo kita bangun sekolah-sekolah. No. Kita akan hidup dalam dunia eksponensial yang luar biasa, yang nobody knows ini akan kemana arahnya, tapi kita tahu bahwa potensinya untuk mengubah masa depan, mengubah manusia, mengubah masyarakat jauh lebih besar dari teknologi-teknologi yang ada sebelumnya. Jadi seorang pemimpin nanti 2024 harus sadar mengenai dunia baru ini, ya, mengenai the next world, ya, bukan the new world, the next world, ya, dunia eksponensial. Dan kelemahannya apa? Diplomasi kita, politik luar negeri, dan saya tahu karena saya mantan duta besar, Pak Rizal juga mantan duta besar, ada total disconnect antara pelaksanaan diplomasi sehari-hari dengan kebutuhan untuk mencari dan mengadopsi teknologi yang ada di luar negeri, ya, kepada kebutuhan dalam negeri ini.
total disconnect. Ya, tidak ada misalnya ada duta besar yang ditempatkan di Silicon Valley. Ya, Denmark sudah ada. Ya, jadi ada teman saya kebetulan. Ya, dia duta besar di Indonesia. Suatu hari dia bilang, saya pindah kemana? Ke Amerika. Oh, di Washington. Enggak. Saya khusus di Silicon Valley untuk ngejar teknologi baru. Right? Tapi benar-benar kita harus menghadapi dunia di mana kebutuhan teknologi kita harus semakin disinkronkan dengan pelaksanaan politik luar negeri kita. Dan sekarang ini that is non-existent ya. Dan kita juga harus memanfaatkan diaspora kita ya. Saya baru baca beberapa hari lalu diaspora Indonesia Sehat Sutarja, right? Apa yang dilakukan? Dia baru investasi $2 miliar ya, 30 triliun di Singapura untuk membuat packaging dari chips semiconductors, right? Saya pikir, saya telepon dia, gimana nih? You invest $2 miliar. Iya, bahkan saya ditawari oleh Amerika Serikat, sekarang dia warga negara Amerika Serikat, kenapa nggak di Amerika aja, kami bisa subsidi. Enggak, saya mau di tempat di mana investasi saya paling terjamin, jadi diambil Singapura. Tapi berarti apa? Dia nggak ke Indonesia, padahal dia diaspora Indonesia, right? Dan apa artinya? Ini karena kita masih belum mempunyai sistem, ya, pemerintahan di mana ada kantor yang mengurus diaspora. Right? Kita hanya bilang, ayo balik pulang kampung. Tapi begitu mereka datang di Soekarno-Hatta, mereka tidak tahu mau ngapain dan harus ketemu siapa dan bagaimana harus berkontribusi terhadap tanah air. Jadi kita perlu lebih aktif menggalang diaspora, terutama dengan menciptakan apa yang saya usulkan sebagai Badan Nasional Diaspora Indonesia, ya, untuk mencegah agar diaspora Indonesia lari ke tempat lain dan bukan ke tanah air. Itu adalah dunia eksponensial. Dan terakhir adalah dunia net zero. Ya. Dunia net zero, jadi ini juga hal yang baru bagi saya. Mata saya mulai terbuka beberapa tahun lalu ketika saya melihat ternyata dari segala masalah yang ada di depan mata kita di Indonesia, blind spot kita yang paling besar adalah mengenai perubahan iklim. Ya, mengapa? Mungkin karena belum ada korban berkelimpangan di jalan, ya. Kan Pak Yusuf Kala pernah bilang orang Indonesia itu baru peduli kalau udah ada mayat berkelimpangan. Right? Kalau sebelum itu terjadi, ya udah kita santai dulu, right? Tapi kita tidak ada waktu untuk menunggu terjadinya disaster, ya, malapetaka. Dan perubahan iklim ini adalah biang dari segala masalah, ya. Ancaman yang paling besar bagi bangsa Indonesia, tapi juga ini adalah existential threat bagi umat manusia, yaitu suatu isu, mungkin satu-satunya isu yang bisa mengakhiri keberadaan umat manusia for the long term. Dan kita sekarang hidup dalam era yang strategis. Kenapa? Untuk mencegah dunia mencapai 3-4 derajat Celcius, masanya harus sekarang. Ya, kalau kita ingin mengurangi emisi, ya, net zero world by 2050, ya, dunia nol bersih emisi di tahun 2050. Kuncinya adalah kita harus memotong emisi secara global dan juga seharusnya di Indonesia by 50%. Kalau window ini hilang, maka kita akan susah mencapai dunia net zero, dunia nol bersih emisi di tahun 2050. Kalau suhu dunia naik secara rata-rata 2% saja, 99% dari terumbu karang dunia akan mati. Dan apa dampaknya bagi Indonesia, negara maritim, negara kepulauan, di mana kita banyak pantai, tapi hampir 99% terumbu karang kita akan mati, sehingga kehidupan maritim kita tidak akan seperti yang sebelum-sebelumnya dan selamanya akan berubah. Right? Itu kalau 2%, sementara sekarang arah dari perubahannya adalah sekitar 3%. Ya. Jadi karena itulah kita memang benar-benar harus sangat serius menyikapi net zero world dan tidak perlu defensif. Ya. Karena ini adalah suatu masalah yang sangat unik sekali. Unik, berbeda dari terorisme, dari kemiskinan, dari SDG, dari kesehatan atau COVID-19, dalam arti untuk menyelesaikan masalah ini 8 miliar orang harus merubah
cara hidupnya. Harus berpartisipasi. 190 negara harus berpartisipasi. Dalam arti apa? Kalau Indonesia mengurangi emisi selama sekitar 40%, tapi Meksiko menaikkan emisi mereka, sama aja bohong. Dan sebaliknya juga kalau kita kebakaran hutan di Kalimantan, sementara Amerika mencoba mengurangi emisinya atau Tiongkok, juga sama aja bohong. Semuanya harus mengurangi emisi secara bersamaan, right? Jadi itu tantangannya, terutama bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi anak-anak kita yang kemungkinan akan hidup dalam apa yang Profesor Emil Salim katakan sebagai dunia serasa neraka, ya. Dan ini harus kita cegah karena begitu dunia 3 derajat atau 4 derajat itu terjadi, tidak ada satupun mesin yang dapat mengembalikan suhu menjadi seperti sekarang, right? Jadi 3 hal itu, right? Dunia multipolar, dunia eksponensial, dan dunia net zero. Dan dampaknya bagi politik luar negeri apa? Kita perlu punya suatu grand strategi yang menjawab respon kita terhadap 3 dunia itu. Dunia multipolar, dunia eksponensial, dan dunia net zero. Ini penting sekali, kenapa? Karena dunia di abad ke-21 jelas akan berubah, ya. Dan Indonesia bisa lebih berjaya, lebih selamat kalau kita bisa memahami arah perkembangan dunia. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita ingin selamat dan sukses dalam hidup di dunia yang sangat beda di abad ke-21 dibanding abad ke-20, kita harus mempunyai apa yang dinamakan semangat internasionalisme, right? Apa itu? Nasionalisme, kita semua nasionalis, ya. Kita bangga dengan Indonesia, kita cintai Indonesia. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang maju di seluruh dunia, ya, dan tidak banyak negara yang maju itu, yang paling berhasil adalah negara yang bisa menggabungkan nasionalisme mereka dengan internasionalisme. Yaitu apa? Melihat dunia sebagai peluang, ya, peduli dengan masalah-masalah dunia, ya, dan ingin berpartisipasi untuk membuat the world a better place. Right? Jadi ada idealismenya tuh, right? Dan ini memang sesuai dengan tradisi politik luar negeri kita, ya, sejak Indonesia lahir sebagai suatu republik, yaitu ada tradition of excellence, ya, menciptakan gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, mendamaikan konflik di Kamboja, menciptakan ASEAN, ya, dan lain sebagainya, right? Dan ini bukan suatu diplomasi yang transaksional, ya. Kalau kita semuanya transaksional, maka ini tidak akan terjadi, ya. Harus ada semangat, I love this world, the world is a challenge, the world is my friend, ya. Dunia ini lahan, dunia ini rumah saya, dunia ini peluang saya, dunia ini kawan saya, dan saya mempunyai tanggung jawab untuk merubah dunia sehingga menjadi lebih aman, damai, dan makmur. Itulah internasionalisme, right? Jadi ada anak saya di sini, ya, Keanu, dia nasionalis, tapi saya bilang nggak akan cukup, ya. Kalau kamu mau hidup dalam Indonesia yang jaya, kamu harus nasionalis dan internasionalis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dino Patijalal atas pencerahannya yang sungguh mencerahkan. Ada 3 hal penting yang saya highlight, dan terutama speech malam ini sebenarnya ditujukan kepada kita semuanya, tapi yang terpenting menurut saya ditujukan kepada para pemimpin, terutama para pemimpin masa depan yang harus memiliki satu kesadaran tentang dunia yang berubah. Saya senang sekali dengan 3 syarat utama bagi bangsa ini untuk maju, yaitu pertama dan terutama ditujukan pada pemimpin yang sadar tentang zaman yang berubah, membaca tanda zaman yang berubah, kedua mensiasati perubahan itu sendiri,
Dan ketiga, memiliki satu keunggulan tentang visi kebangsaan. Saya kira itu yang pertama yang saya kira penting untuk melakukan yang oleh Dr. Dino Patijala sebut sebagai lompat abad. Sehingga ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, bangsa maju, saya kira harus ditopang dengan 3 hal tadi. Persyaratan bagi pemimpin untuk betul-betul menyadari satu zaman yang berubah. Yang kedua, betul-betul bisa mensiasati perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, menunjukkan kualitas bangsa yang punya keunggulan. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan apa yang oleh Dr. Dino Jalal sebut sebagai creative multiple alignment. Saya kira itu kata kunci terpenting dari pidato Dr. Dino malam ini, terutama untuk memberikan satu kesadaran pengetahuan bagi para pemimpin kita ke masa depan untuk betul-betul secara cerdas dan jeli melakukan creative multiple alignment. Dengan Amerika, Dr. Dino merujuk alignment itu bisa diwujudkan dalam bentuk counter terrorism. Kalau saya boleh menambah, juga dalam bentuk kerjasama dalam penguatan apa yang kita proyeksikan sebagai human capital investment. Sehebat apapun Tiongkok mau mengejar kekuatan Amerika, tetapi saya punya keyakinan bahwa kampus-kampus terbaik tetap ada di Amerika. Farid Zakaria ketika memberikan graduation speech di Harvard, dia cerita bahwa Tiongkok boleh bangga dengan ekonominya, tapi Tiongkok tidak akan pernah punya Harvard. Karena itu cita-cita anak-anak Tiongkok adalah pergi ke Amerika dan studi di kampus-kampus Ivy League di Amerika. Saya kira itu salah satu contoh kreatif multiple alignment, dan dengan Tiongkok dan juga dengan Jepang, Dr. Dino merujuk itu pada kerjasama dalam infrastruktur misalnya. Tapi sebenarnya pertanyaan yang terbersit dalam pikiran saya, Indonesia ini mau meniru model mana sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia ke negara maju? Apakah kemajuan yang disebut dengan lompat abad tadi yang dilakukan oleh Singapura, Korea Selatan, Cina, Emirates, itu bisa kita lakukan dengan pertimbangan bahwa kita masyarakatnya, komposisi masyarakat yang masih relatif kemiskinan yang masih tinggi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga masih relatif rendah, kesadaran saintifiknya juga masih relatif tertinggal. Karena saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Profesor Steven Pinker di psikologi di Harvard, bahwa kesadaran untuk berpikir ilmiah dan manfaat terbesar dari berpikir ilmiah itu adalah salah satu kunci penting untuk kita pada kemajuan itu sendiri. Saya kira 2 hal itu, dan saya kira yang terakhir adalah dunia eksponensial dan terakhir dunia net zero. 2 dunia ini kalau saya boleh summary secara lebih ringkas, yang pertama adalah ikhtiar untuk mewujudkan satu pertumbuhan yang eksponensial dengan memberikan satu perhatian pada computing, pada teknologi, pada pertumbuhan yang lebih cepat itu sendiri. Dan yang ketiga, net zero. Saya kira rujukan pada net zero ini penting sekali, dunia net zero, terutama pada negara-negara di Skandinavia, Denmark, Germany, dan daerah-daerah Skandinavia menjadi contoh yang cukup baik tentang perwujudan dunia net zero. Saya kira itu ringkasan yang saya anggap paling penting. Saya mengundang kembali Dr. Dino Patijala untuk ke panggung. Terima kasih.
Kita malam ini memperoleh satu kehormatan besar karena bersama Dr. Dino Patijalal adalah dua expert yang tak kalah hebatnya, dan kami bingung waktu memutuskan siapa yang harus duduk di depan dan siapa yang harus duduk di situ, karena kualitasnya yang sama. Kualitasnya yang sama, ketertarikan pada isu yang berdekatan, dan reputasi ketiganya yang juga sangat diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Pertama tentu saja kita ditemani oleh Dr. Rizal Sukma. Dr. Rizal Sukma ini satu pengurus PP Muhammadiyah, yang kedua duta besar Indonesia di Inggris dari 2016 sampai 2020, dan beliau juga mantan direktur CSIS cukup lama dan sekarang peneliti senior. Tapi ada satu title yang perlu saya sebut, karena title yang terakhir ini merepresentasikan kesetaraan saya dengan dia, yaitu adalah penulis analisis politik di harian depan Kompas. Saya kira silakan Dr. Rizal Sukma untuk menyampaikan respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukidi, Mas Budiman. Tentu sebuah kehormatan ya untuk bisa ikut bersama-sama dalam sebuah acara seperti Gagas RI ini ya, karena saya kira seperti disampaikan tadi penting untuk menemukan berbagai gagasan yang bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan congratulations, selamat kepada Pak Duta Besar Dino Jalal. Kebetulan beliau ini adik perguruan saya ya, lulus PhD di London School of Economics setelah saya lulus. Jadi agak sulit memang untuk mengomentari paparan-paparan beliau yang saya kira begitu lengkap dan detail mengenai dunia apa yang akan kita tidak hanya hadapi, tapi yang kita juga akan alami. This actually, dan juga strategic challenges ataupun tantangan-tantangan strategis yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama saya ingin lebih menyoroti kepada bagian pertama dari tiga dunia itu ya. Ini Pak Dino ini menyampaikan teori tiga dunia yang baru saya kira ya. Setelah ada teori tiga dunia sebelumnya yang akan kita hadapi mungkin 15 sampai 25 tahun ke depan. Saya ingin menyoroti yang pertama. Yang pertama, ya betul memang dunia sedang bergerak ke tatanan yang multipolar ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, itu adalah multipolar yang akan terbentuk melihat tren sekarang ini, itu adalah multipolar yang unequal, yang tidak setara di antara negara-negara yang akan tampil menjadi pemain-pemain utama di dalam tatanan multipolar itu, dan hierarchical. Jadi saya melihat itu ada 3 layers ya dari sistem internasional yang akan kita hadapi ke depan. Jadi pertama tadi ya memang Amerika dan China sebagai dua polar besar, 2 superpowers. Kemudian di tengah ini akan ada major powers ya, seperti India, Jepang dan sebagainya, dan termasuk Indonesia dan juga secara kolektif ASEAN, dan yang tataran ketiganya itu ya di smaller power ya, power yang kekuatan-kekuatan yang lebih kecil. Nah ini yang menarik memang seberapa besar influence ataupun opportunity yang dimiliki oleh negara-negara di layers kedua ya, di dalam shaping ataupun ikut mempengaruhi bentuk multipolar yang akan dihadapi ke depan. Nah ini yang saya kira menarik juga untuk kita antisipasi ya. Jadi seberapa besar sebenarnya bargaining power ataupun influence yang mereka miliki. Nah yang kedua yang ingin saya juga tanyakan kepada Pak Dino, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan bentuk akhir ya dari sistem internasional. Kita sepakat multipolar dengan berbagai karakteristiknya. Yang jadi problem buat kita dan juga banyak negara lain adalah proses power transitionnya, proses systemic transitionnya dari sekarang menuju dunia yang digambarkan oleh Pak Dino itu tadi.
Nah, dalam konteks ini strategi Indonesia untuk merespon si transition proses itu justru menurut saya jauh lebih signifikan arti pentingnya bagi kelangsungan hidup bangsa, bagi berbagai persoalan yang kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi I think forum ini akan sangat berterima kasih ya kalau Pak Dino juga bisa highlight ini strategi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa menghadapi proses transisi itu sendiri. Ya, ini yang saya kira menjadi tantangan rumit bagi Indonesia. That's the second point. Poin ketiga, nah di dalam menghadapi proses transisi itu tadi, seberapa jauh sih masih bisa bermanfaatnya ataupun seberapa besar kita masih bisa mengandalkan institusi-institusi seperti ASEAN di dalam pelaksanaan politik luar negeri kita, terutama untuk menghadapi transisi yang begitu besar tantangannya untuk Indonesia. Tadi saya mendengar, kalau tidak salah dengar ini ya, paparan Pak Dino yang mengatakan even the UN Security Council, the UNGA, East Asia Summit dan berbagai institusi yang lain itu juga tidak berdaya di dalam mempengaruhi arah perkembangan the emerging international order yang kita hadapi sekarang. Nah, dalam konteks itu masih ada gunanya nggak sih kita rely on and put a lot of emphasis ataupun mementingkan ASEAN sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia. Kalaupun tetap penting, perubahan apa yang harus diinisiat oleh Indonesia sehingga ASEAN itu bisa jadi bermanfaat. Ya mungkin Bu Dewi juga paham, saya kalau ngomong ASEAN udah paling kritis dah. Tapi I love ASEAN. So we need to think tentang ASEAN sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia ke depan. Terakhir poin singkat saja. Kita selama ini kan selalu meyakini bahwa interdependensi itu penting. Karena interdependensi kerap menjadi faktor yang mencegah terjadinya konflik ataupun menghalangi terjadinya perang. Karena cost-nya sangat besar. Tapi persoalan sekarang adalah kita juga melihat banyak kasus di mana justru interdependensi itu mengekspos kerawanan gitu ya. Jadi dia juga memiliki dimensi yang membuat hubungan luar negeri itu menjadi rawan. Contohnya misalnya ketergantungan ataupun heavy reliance on salah satu power itu meningkatkan interdependensi, tapi at the same time kerawanan juga terwujud. Lihat aja perdebatan mengenai chip sekarang ini kan, adanya saling ketergantungan secara ekonomi justru meningkatkan vulnerability dari masing-masing negara. Nah ini tren ini kan harus kita ubah gitu. Bagaimana mengubah tren interdependence yang tadinya dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan banyak pihak, yang sekarang berubah menjadi yaitu weaponized, yang digunakan sebagai senjata untuk bisa kembali lagi kepada sistem di mana interdependensi ini justru baik ataupun bermanfaat bagi banyak negara. Jadi mudah-mudahan saya tidak melebihi waktu 5 menit yang diberikan oleh Pak Sukidi. Terima kasih. Silakan Pak Dino. Ya, terima kasih. Kalau Dr. Rizal bicara selalu on point ya, dan sulit untuk disagree dengan tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Strategi apa yang paling bagus? Kalau menurut saya strategi arsitektur. Apa maksudnya ya? Jadi gini, di Asia Tenggara, kalau tidak ada ASEAN misalnya, ya kalau tidak ada ASEAN dan kita banyak negara-negara besar dengan kekuatan besar mau campur tangan di kawasan ini dengan berbagai cara, akan sulit bagi kita membendungnya kalau tidak ada ASEAN, ya kan? Karena kita hanya bisa merespon secara bilateral. Dan kita akan kaleng kabut, kita akan bilang ke Singapura atau Malaysia, kamu jangan dengerin si negara itu. Atau bilang ke Filipina, kamu jauh-jauh dari sini, atau dan lain sebagainya. Susah koordinasinya, karena nggak ada arsitekturnya. Right? Tapi kita tahu dalam berapa puluh tahun terakhir, sejak 1967, ada ASEAN, dan negara lain mau bermain di kawasan ini, sekarang harus monggo, harus permisi dengan ASEAN, dan harus bermain dengan terms yang ditetapkan oleh ASEAN, dan kita menjadi mandor di kawasan ini, right? Jadi ada aturan mainnya, ada caranya, dan mereka tidak hanya berhadapan dengan Indonesia, tapi berhadapan dengan 10 negara di kawasan, termasuk nanti Timor Leste gitu, right? Jadi
strategi terbaik menurut saya adalah strategi bermain di arsitektur. Right? Jadi daripada kita bilang Amerika kamu nggak boleh gini ya, Tiongkok kamu nggak boleh gini ya. Tapi kalau kita bersama ASEAN dan misalnya mengharuskan mereka menandatangani Treaty of Amity and Cooperation yang mempunyai ketentuan bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak di kawasan, itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kita tidak bisa bermain di Asia Selatan, let's face it. Kita nggak bisa bermain di Asia Timur, bukan wilayah kita. Apalagi bermain di Timur Tengah. Ya, mungkin Tiongkok bisa ya, karena bisa mendamaikan Saudi dan Iran. Tapi Tiongkok adalah kekuatan yang berbeda. Di Afrika pun ya, terlepas dari Asia Afrika kita, kemampuan kita untuk bermain secara strategis dan politik sana juga sangat terbatas gitu. Jadi pertama adalah strategi arsitektur menurut saya yang paling realistis gitu ya. Indonesia harus kuat di ASEAN dan Indonesia harus membuat ASEAN jadi kuat ya. Nah, tantangannya apa? Menurut saya Dr. Rizal, konsep untuk ASEAN mengubah tatanan di Indo-Pasifik sekarang ini masih belum mapan dan belum efektif. Sekarang kan konsep satu-satunya adalah AOIP, ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Ya, jadi ini suatu konsep yang bukan hanya mengenai kawasan Asia Tenggara, tapi juga mengenai Indo-Pasifik, Asia Timur, Asia Selatan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sampai sekarang kita masih tersenggol-senggol, tersengak-sengak, apa istilahnya ya, untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai apa yang dicita-citakan dalam AOIP. Satupun sekarang proyek kerjasama belum ada. Satupun dalam konteks AOIP ya. Dan juga untuk menjawab pertanyaan Dr. Rizal tadi, yang paling penting apa? ASEAN harus berani bergeopolitik. Ya, kenapa? Ini saya katakan karena menurut saya dalam beberapa tahun terakhir ini konten geopolitik dalam politik luar negeri Indonesia di ASEAN dan politik ASEAN juga menurut saya belum optimal, right? Agak malu bahkan sekarang, shy gitu ya, reluctant ASEAN bergeopolitik. Ya, dan kenapa ini penting? Karena lihat bagaimana ASEAN jadi tumbuh di tahun 1970-an dan 80-an. Tadinya nggak dianggap, tapi akhirnya dianggap sebagai suatu pemain. Kenapa? Karena menlu-menlu ASEAN, pemimpin-pemimpin ASEAN waktu itu tidak sungkan untuk bergesekan berbeda pendapat dengan Amerika, ya, dengan Uni Soviet, dengan Tiongkok, right? Kita mengambil langkah sendiri untuk menyelesaikan konflik di Kamboja yang bertentangan dengan waktu itu kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat, tapi kita ngambil jalan sendiri, right? Kita tidak takut untuk berbeda pendapat. Kita intinya bergeopolitik, ya. Nah, dengan itulah ASEAN jadi relevan, ya, karena keberanian untuk mengambil sikap itu, right? Jadi mungkin hal itu yang perlu dilakukan. Ada beberapa komentar lagi, tapi nanti mungkin saya tunggu dari Dr. Dewi yang mungkin saya bisa sambung dengan pandangan saya. Saya hanya ada 5 menit kan ya. Ya, okay. Terima kasih Dr. Dino. Saya kira panelis yang kedua adalah Profesor Dewi Fortuna Anwar. Beliau ini sudah amat sangat terkenal cukup lama sebagai ahli dalam politik luar negeri dan juga beliau profesor riset di BRIN, dan yang tak kalah pentingnya adalah Ibu Dewi ini adalah ketua Dewan Pengurus di The Habibie Center. Beliau adalah salah satu putri terbaik kesayangan Pak Habibie dan Ibu Ainun, saya kira. Saya senang sekali atas kehadiran Ibu Dewi yang pasti akan memperkaya Forum Gagas RI malam ini. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih banyak Mas Sukidi dan terima kasih banyak Kompas TV Mas Budiman ya. Satu kehormatan bagi saya untuk hadir di forum ini. Dan kedua, ini saya sudah paling tua di sini. Dulu saya sering muda tetapi berhadapan dengan ini nih adik-adik saya nih, Dino dan Mas Rizal ini. Saya hanya bisa mengucapkan selamat yang luar biasa terhadap kemampuan Dr. Dino untuk berbicara panjang lebar dan sangat sistematis tentang ide-ide bagaimana dunia akan kita hadapi dan tantangannya. Dan saya tidak ada sanggahan
Walaupun Kompas juga mengatakan ini bukan forum perdebatan, memang saya tidak ada menyanggah. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dino ya tentang munculnya dunia yang berubah, munculnya beberapa polar kekuatan, ada dunia yang eksponensial dan tantangan net zero ini. Barangkali yang ingin saya sampaikan adalah perspektif yang sedikit berbeda saja. Jadi kebetulan kami ini seperguruan, sama-sama ex London ya. Tapi kalau saya dari SOAS, kalau mereka ini berdua ini dari LSE. Tapi saya PhD-nya dari Australia. Nah, saya salah satu penulis favorit saya sekarang adalah orang India yang sekarang jadi warga negara Amerika Serikat, jadi warga negara Kanada, itu Amitav Acharya, yang mengatakan sebenarnya bukan multipolarity dunia yang kita hadapi sekarang ini. Karena multipolarity itu mengacu kepada Eropa pada sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ada Perancis, ada Jerman, ya ada Italia, ada negara beberapa yang relatif sama, ya apple to apple. Jadi itu boleh dikatakan multipolarity. Dan yang peranan utama itu memang dimainkan oleh negara. Ya. Tetapi sekarang ini yang kita hadapi pasca berakhirnya Perang Dingin adalah dunia yang multiplex. Jadi ini seperti masuk bioskop, katanya ada banyak bioskop dengan genre yang berbeda-beda. Ada yang film horor, ada yang film romantis, ada yang film cowboy dan sebagainya. Jadi multiplex. Ada superpower, tadi dari dikatakan, Mas Kedi juga mengatakan, ada 2 superpower yang sekarang itu adalah Amerika Serikat dan RRT. Ada beberapa major power, kategorinya itu bisa dilalui power index itu bisa. Jadi ada major power itu seperti Jepang, seperti India, Rusia. Ada middle power seperti Indonesia, Australia, Korea Selatan, Kanada. Tapi bukan hanya negara bangsa yang berperan di dalam hubungan internasional. Organisasi internasional juga berperan. Organisasi regional, tadi ASEAN itu sebagai aktor juga internasional. Uni Eropa, ya di samping anggota-anggotanya, samping Inggris sekarang sudah keluar. Uni Eropa itu juga adalah aktor internasional. Tapi jangan lupa, siapa yang mengubah dunia pada tahun 2001? Satu orang namanya Osama bin Laden. Seorang manusia, seorang teroris ya juga bisa mengubah. Dia seorang individu sekarang juga bisa mengubah tataran dunia. Multinational companies juga sangat berpengaruh di dalam membentuk kebijakan-kebijakan terutama berkaitan dengan bidang ekonomi. Seorang high value individual Bill Gates dan Elon Musk itu lebih berpengaruh daripada banyak presiden dari negara berkembang. Isunya juga bukan hanya isu hard security antara perang dan damai, antara ekonomi, sanksi atau tidak. Tapi isu ada security tradisional, juga ada non-traditional security issue. Isu energi, isu pandemik, isu pangan, ya, isu climate change, itu non-traditional security issues. Menjadi isu semuanya. Jadi saya kira untuk mahasiswa HI ini ada teori itu yang tentang multiplex ya. Jadi ini sekedar tambahan saja. Kedua, saya melihat ini adalah era kebangkitan Asia. Kembali. Tadi Dr. Dino memberi kesan waktu memberikan sampainya. Jadi kita di Indonesia dan di Asia ini yang banyak mengalami penjajahan seolah-olah dulu zaman jahiliyah semuanya gelap begitu ya. Sementara Renaissance ada di Eropa dan sebagainya. Yang kita tahu dunia itu kan tidak linear. Ketika Eropa orang-orangnya masih tinggal di gua, itu peradaban di Asia, India, di Cina, di Tiongkok, di Mesir sudah lebih awal lagi. Kemudian peradaban Islam ya, itu sudah lebih dahulu. Jadi dunia itu saling belajar satu sama lain ya, yang terjadi. Eropa maju memang ketika ada abad pencerahan. Ketika muncul Renaissance, mereka mulai menggunakan rasio, tidak lagi dibelenggu oleh superstition, ketakutan terhadap eksperimen, sehingga mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang membedakan Eropa dengan Asia adalah Cina menggunakan bubuk mesiu untuk bikin mercon ya. Sementara Eropa mengubahnya menjadi senjata. Jadi senjata modern, kemampuan iptek dan membangun senjata modern itu yang mengubah.
Tetapi ini kita kembali ke peradaban sekarang ini. Dunia yang disampaikan oleh Mas Dino tadi itu memang dunia yang kita penuh dengan ketakutan. Dan ada selalu kekhawatiran ya, setiap ada superpower yang bertahan, ini Amerika Serikat, muncul superpower baru yang menandingi RRT, apakah perang itu sesuatu yang keniscayaan? Thucydides trap katanya, is war unavoidable ya. Apakah karena Graham Allison bilang dulu selalu itu antara Sparta dan Athena sampai perang dunia ketika Jerman menyaingi Inggris dan sebagainya. Jepang ingin menyaingi negara-negara Eropa, akhirnya perang. Setiap perubahan selalu perang. Nah, apakah dunia itu akan mengarah ke sana? Nah, ini yang menjadi tanda. Atau apa sesuatu yang bisa menghindarinya. Karena perang itu tidaklah unavoidable. Apa bedanya sekarang? Katanya sekarang perang dingin baru. Apa bedanya perang dingin yang sekarang dengan yang sebelumnya? Nah di sini kalau saya sendiri selalu melihat lebih optimis ya. Karena upaya decoupling mungkin pada tingkat retorika. Amerika Serikat ingin decouple dari RRT. Eropa ingin decouple dari RRT. Pada tingkat kebijakan publiknya, tetapi selama kebijakan Trump trade war itu, Tesla semakin meningkat investasinya di RRT, Microsoft semakin meningkat di investasi di sana. Kalau kita lihat trade figure-nya, India yang mau decouple dari RRT juga meningkat trade figure-nya. Jadi semua negara kuat yang katanya ingin membendung RRT itu, bisnisnya semakin aktif di sana. Jadi pada level kebijakan, pada level security ingin berpisah. Tetapi pada level ekonomi, kalangan bisnis itu jalan-jalan sendiri. Jadi ini barangkali Mas Dino bisa komentari. Dan terakhir, kita pun juga bisa belajar dari sejarah ya. Ada buku Anthony Reid yang sangat menarik tentang Asia Tenggara, Southeast Asia, The Age of Commerce katanya. Jadi sebelum Asia Tenggara ini masuk karena ketertinggalan kita dalam bidang sains dan teknologi dan tidak memiliki persenjataan yang modern, Asia Tenggara ini sudah pusat dari perdagangan internasional. Jadi spice itu sudah rempah-rempah dari daerah kita ini sudah menjadi produk perdagangan internasional dan begitu lama. Dan Asia Tenggara ini sudah lama melakukan kreatif multiple alignment itu. Cina dan Jepang dari utara, India dan Arab dari barat bertemu di Asia Tenggara ini. Sehingga nama saya Dewi Fortuna Anwar ya, ada Hindu di situ ya, ada Latinnya, ada Eropanya di situ, ada Anwarnya di situ. Dan itu datang dengan damai. Semuanya itu perdagangan dan peradaban dan pertukaran ide dan manusia itu dalam damai. Jadi Anthony Reid mengatakan tidak usah jauh-jauh orang Asia Tenggara belajar tentang teori hubungan internasional. Tolong baca sejarah. Jadi memang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi sejarahnya jangan hanya 20-30 tahun. Baca juga yang ratusan tahun yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi. Again, kalau kita saling setuju nggak apa-apa. Tapi saya juga ingin menambahkan gini, satu hal. Ini juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Rizal mengenai pertanyaan mengenai interdependency. Kebetulan Amitabh juga baru dari kantor kita ya, FPCI minggu lalu. Sekarang dia lagi liburan di Bali dan kemarin kita juga membahas mengenai konsep multipolaritas dan juga mengenai multiplex. Dan obviously I think konsep mengenai multiplex sekarang semakin banyak dirujuk ke orang karena mungkin lebih akurat melukiskan situasi yang ada ya. Tapi poin saya begini, satu yang membuat saya hopeful, tahu nggak apa Dr. Dewi ya dan Dr. Rizal mengenai rivalitas multipolar ini. This time the people are not necessarily part of the conflict ya. Kalau kita lihat perang dingin dulu ya, Amerika melawan Uni Soviet ya kan, atau melawan Tiongkok, ini zaman perang dingin dulu gitu ya. Rakyatnya tuh ini banget semua tuh. Ikut ya.
emosi dan melihat itu musuh yang harus dihancurkan. Karena dulu kan saya tinggal di Amerika ya waktu SMA. Jadi saya bisa merasakan itu. Wah itu komunis harus dihancurkan tuh, Uni Soviet dan segala macam dan lain sebagainya. Dan di pihak sana juga begitu, right? Jadi the people were really part of this conflict gitu, ya kan? Waktu zaman itu. Tapi sekarang ini bukan lagi konflik ideologis, ya. Ini konflik strategis, politik ya, rebutan pengaruh, rebutan primacy dan lain sebagainya. Tapi bukan lagi konflik ideologis ya, karena Tiongkok kan udah negara kapitalis sekarang ya, practically, right? But the point is apa? The people on both sides itu masih belum merasakan the other side sebagai the enemy. Baru pada tingkat pemerintah, ya kan? Bahkan bisnis pun masih reluctant untuk menyatakan wah itu musuh kita tuh, itu lawan ideologis. Enggak, right? Jadi menurut saya itu yang membuat saya hopeful. Pertama ini bukan konflik ideologis lagi seperti yang dulu waktu Perang Dingin. Dan kedua ini masih pada level antara pemerintah, ya, antara elit politik, ya, antara elit strategis dan belum merabah masuk ke bawah, gitu, right? Dan apakah ini akan berubah atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya juga masih belum merasa, mudah-mudahan saya benar, ini akan menjadi suatu konflik yang permanen. Dalam arti apa? Mungkin 30 tahun kemudian dari sekarang, konflik ini akan semakin merajalela, semakin sengit ya, semakin meruncing gitu ya. Sebagaimana dulu Perang Dingin itu adalah suatu konflik yang mempunyai sifat yang permanen. Ini kita masih dalam beberapa tahun awal dari rivalitas sistemik ini nih, antara Barat dan Rusia dan Barat dengan Tiongkok. Masih ada peluang, don't know how, untuk sistem multipolar ini lebih didinginkan gitu, right? Masih ada peluang menurut saya. Dan di sini menurut saya Indonesia jangan merasa wah itu mustahil, itu bukan urusan kita. Ada peran itu ya, ada peran itu, terutama bagi negara-negara middle power seperti Indonesia. Jadi itu satu ya. Nah, kedua juga kita perlu mengambil sikap bahwa ini banyak masalah-masalah kita yang tidak perlu Amerika, tidak perlu Tiongkok ya, atau negara lain untuk menyelesaikannya, kita bisa selesaikan sendiri. Dan kenyataannya apa? Itu yang terjadi dalam sejarah kita ya. Filipina Sabah, Filipina Malaysia, konflik terhadap Sabah ya. Kan sekarang sudah bukan konflik lagi, walaupun tetap ada gitu ya. Tapi kan tidak diselesaikan oleh negara luar, ya kan? Kamboja, siapa yang menyelesaikan? Indonesia ya, dengan Prancis. Konflik di dalam kita, Aceh ya, konflik paling berdarah di Indonesia, salah satu konflik paling berdarah. Kita selesaikan sendiri ya, dengan bantuan dari CMI dari Finland. Dispute Indonesia-Vietnam ya, atau dispute perbatasan antara Singapura, Malaysia di Batu Putih ya, dan lain sebagainya. Kita selesaikan sendiri tanpa mengundang campur tangan dari luar, dari negara-negara besar ya. Menurut saya ini adalah suatu habit yang perlu terus kita sempurnakan, karena semakin banyak kita menyelesaikan konflik sendiri, semakin kita menjadi mandor dari percaturan di kawasan ini ya. Dan terakhir tadi memang benar, sekarang orang bilang ini Asian century, dan saya setuju bahwa gravitasi dari perkembangan politik, ekonomi, dan geopolitik dunia akan berpusat di Asia ya. Cuma yang saya masih prihatinkan, di Asia sendiri yang sukses itu masih sedikit ya. Kalau kita lihat Tiongkok sukses, Korea sukses, Jepang sukses. Tapi di Asia Tenggara coba lihat gapnya masih banyak. Laos ya, kita lihat Myanmar sekarang kaca balau ya. Di arah timur PNG masih cenderung miskin ya. Timor Leste
masih menggeliat ya. Di Asia Selatan kita lihat Pakistan sekarang ekonominya sangat sulit sekali ya kan. Afghanistan juga semakin miskin, right? Dan lain sebagainya gitu. Jadi di Asia yang konon menghadapi Asian Century masih banyak lubang-lubang dan gap yang sangat memprihatinkan, dan kita again harus mempunyai suatu arsitektur kawasan yang mampu menangani ini. Ke Indo-Pasifik misalnya seharusnya bukan hanya mengenai India, Jepang, ASEAN, Korea, Australia saja, tapi harus benar-benar memberi jawaban terhadap kebutuhan strategis, kebutuhan politik dan ekonomi bagi negara-negara di Indo-Pasifik secara menyeluruh, gitu, right? Agar semua merasa nyaman dan aman memiliki kawasan dari Indo-Pasifik ini, gitu ya. Terima kasih. Saya selalu terpana ketika Dr. Dino menjelaskan tema ini. Satu hal sebenarnya pertanyaan dari saya. Kita hampir 78 tahun merdeka, tetapi ikhtiar bangsa ini untuk mencapai impian negara maju tak kunjung tiba. Dan ini seringkali menjadi retorika politik di kalangan pemimpin kita. Impiannya negara maju, tetapi ya istilah Mas Budiman ya begini-begini aja gitu. Nah, sementara ada negara tetangga kita yang paling dekat dengan kita, ya adalah Singapura, yang melakukan lompatan yang begitu mengagumkan. Negara kecil, hampir tidak punya sumber kekayaan alam, tetapi menjadi negara maju dengan kesehatan yang bagus, pendidikan yang bagus, human capital investment yang bagus. Ini curiosity saya, bagaimana kita melakukan lompatan itu, Dr. Dino, agar kita memperoleh jalan yang tepat, yang benar, sehingga janji untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju itu memang terbukti gitu. Ya, terima kasih. Coba lihat negara-negara yang tadinya terbelakang dan kemudian jadi maju. Ini ada polanya nih Pak Sukidi ya. Kalau kita lihat Cina tadinya negara paling miskin di Asia, demikian juga Emirat ya, Korea juga begitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ada satu pola saya lihat. Mereka tadinya terkena penyakit nasionalisme sempit ya, nasionalisme yang ultra nasionalisme, xenofobia anti asing ya. Kemudian merubah diri, right? Menjadi terbuka, nasionalisme yang moderat dan lain sebagainya. Dan akhirnya nasibnya berubah ya. Kalau kita lihat misalnya, saya kemarin naik pesawat Emirates, saya dengar wawancara dengan salah satu pemimpinnya bilang di Emirates kita membuka diri bagi semua orang asal mereka membawa value ya bagi Emirates, dan siapapun akan kita rangkul gitu, right? Nah, itu kan suatu pandangan yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentu menimbulkan keunggulan gitu ya. Jadi menurut saya kalau ke depan itu seperti yang saya katakan tadi, harus ada nasionalisme yang sejuk dan terbuka ya, tidak anti asing, dan kita bisa melihat dunia sebagai peluang, tapi juga membuat dunia itu menjadi pro Indonesia, ya kan? Jadi itu satu. Nah, tapi kedua yang menarik gini Pak Sukidi, dulu FPCI, kelompok saya, grup saya itu mengadakan konferensi pemuda, mengundang pemuda-pemuda terbaik dari Provinsi Indonesia dan dari kantong-kantong diaspora untuk merumuskan visi 2045. Mereka bilang semuanya akan bagus kecuali dua hal. Silakan setuju atau tidak setuju. Apa dua hal itu? Mereka merasa pesimis atau sangsi bahwa Indonesia 2045 itu rule of law akan tercapai, supremasi hukum yang murni ya seperti yang sekarang kita lihat ada di Singapura misalnya ya, dan kedua korupsi.
mereka bilang apapun yang terjadi, dua hal ini akan sulit sekali diberantas secara total di bumi Indonesia. Dan mungkin itu alasannya kita masih tersendat-sendat tuh naik ke sana. Karena kalau kita bisa mencapai itu dan dibutuhkan political will dan komitmen yang sangat konsisten, maka kita akan insya Allah berhasil mengatasi middle income trap yang sekarang menghantui berbagai negara termasuk Indonesia dan masuk menjadi negara maju. Tapi terakhir formula terakhir adalah ini meritokrasi itu, Pak Sukidi, yaitu suatu sistem masyarakat di mana semua orang bisa bersaing dengan sehat dan yang mampu tidak peduli agamanya, etnisnya, umurnya, gendernya, dia bisa maju menjadi yang terbaik. Jadi demokrasi kita udah ada, elektoral demokrasi udah bagus, tapi bagaimana demokrasi itu bisa dikawinkan dengan sistem meritokrasi yang memberikan peluang yang sama kepada semua orang untuk maju. Nah, kalau demokrasi kita bisa menjadi meritokrasi juga yang total, nah, saya yakin again Indonesia akan menjadi raksasa Asia. Wah. Saya kira saya lihat jawaban yang terakhir itu saya kira gongnya itu. Karena pada tahun 1970 Lee Kuan Yew sudah memberikan pidato bahwa Singapura adalah negara meritokrasi. Dan hanya orang-orang yang berpengetahuan, mempunyai kearifan, dan punya kompetensi yang mengelola negara Singapura. Karena itu Lee Kuan Yew seringkali disebut sebagai the Asian philosopher. Filosofer Asia yang modelnya mirip Plato karena punya kearifan, tapi juga punya kompetensi untuk majukan negaranya berdasarkan prinsip dasar meritokrasi. Kata Michael Sandel, para pendiri Amerika melihat diri mereka sebagai man of merit. Thomas Jefferson dan kawan-kawan, they saw themselves as men of merit. Saya kira itu juga yang menjadi prinsip dasar kenapa Amerika maju, karena prinsip meritokrasi itu menjadi satu pegangan dalam penyelenggaraan negara. Saya kira ini pukulan telak buat kita, agar kita membuang jauh-jauh tradisi feodalisme, tradisi politik balas budi, tradisi nepotisme, menuju the politic of meritokrasi. Kita di penghujung acara, saya kira saya minta Profesor Dino untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup. Terima kasih Dr. Pak Sukidi, Dr. Dewi, Dr. Rizal. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita semua berpikir ya mengenai apa resep sukses bagi Indonesia dan kita bisa menghindari kekurangan atau kesalahan kita di masa lampau. Ya, tadi kita bicara mengenai satu konsep baru yaitu creative alignments, pakai S ya, plural gitu ya. Dan yang harus kita ingat agar creative alignments ini bisa menjadi sukses, kita harus sadar benar misi kita sekarang apa. Kalau dulu di sewaktu Indonesia baru mulai merdeka 50 tahun 1950-an dan 60-an, sense of mission-nya sangat tinggi, yaitu untuk membantu memerdekakan dunia. Right? Itu menjadi nyawa dan seluruh energi dari diplomasi kita dan itu sudah tercapai. Jadi sekarang ini pertanyaannya adalah kalau kita ingin melakukan creative alignments, what do we believe in? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang mau kita rubah? Apa yang mau kita tegakkan? Karena kalau kita tidak ada pemahaman yang jelas mengenai ini, maka susah bagi kita untuk mempunyai suatu strategi ya atau taktik ya atau prioritas dalam politik luar negeri sehingga akhirnya semuanya menjadi transaksional karena we not sure what we believe in dan misinya juga apa gitu. Jadi kita harus kembali ke basics dan harus
bertanya pada diri sendiri dan merumuskan apa misi sejarah kita di abad ke-21 yang tentunya berbeda dari misi sejarah di abad ke-20 untuk memerdekakan dunia, dan bagaimana ini dapat kita jermakan dalam politik bebas aktif dan creative alignments yang tadi saya sebut. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih Dr. Dino Patijalal atas speech yang wonderful, yang mencerahkan. Dan saya kira ini memberikan masukan penting buat para pemimpin ke depan. Saya ingin mengundang Ibu Dewi Fortuna Anwar untuk ke panggung dan juga Dr. Rizal Sukma. Sekaligus Mas Andi Budiman dan sekaligus Mas Budiman Tanurejo untuk naik ke panggung. Kami dari tim Gagas RI menghaturkan terima kasih yang teramat dalam kepada Dr. Dino Patijalal, kepada Ibu Dewi Fortuna Anwar, dan juga kepada Dr. Rizal Sukma atas kontribusi forum Gagas RI ini. Semoga ini memberikan masukan penting bagi para pemimpin kita, terutama agar pertama mereka betul-betul menjiwai dunia yang berubah, dan melakukan apa yang oleh Dr. Dino sebut sebagai creative multiple alignment. Saya kira itu konsep terpenting dalam pidato Dr. Dino Patijalal malam ini, agar kita bisa melakukan satu alignment dengan berbagai negara, tetap untuk kemajuan Indonesia Raya tercinta. Saya kira itu sambutan terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari tim Gagas RI mengaturkan rasa terima kasih kepada semuanya, terutama kepada seluruh hadirin yang hadir malam ini, kepada Dr. Dino, kepada panelis, kepada Mas Andi Budiman dan Budiman Tanurejo atas forum Gagas malam ini yang begitu mencerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.